وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bacaan Al-Quran kita tadi, dan Allah berkenan untuk membuka pintu-pintu hati kita, memahami maknanya. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, lalu kemudian kita juga bisa memahami, maka ini adalah sebuah kesempurnaan kita terhadap Al-Quran. Dan kebenaran pemahaman kita terhadap Al-Quran ketika kembali ke awal, namanya ta'wil, itu kembali seperti yang Allah SWT pahami, karena Al-Quran awalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat An-Nisa kita, surat yang keempat. An-Nisa artinya perempuan, turunnya surat ini di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 176 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 151 sampai 155. Ditinggal 21 ayat lagi. Terakhir kita sudah sampai pada ayat 150, di mana Allah SWT berfirman bahwa di dalam beragama, terutama agama Samawi, ada upaya untuk membedakan antara Allah dan Rasul-Nya sebagai suatu jalan. Jadi Allah sendiri, Rasul sendiri juga. Jadi mereka terkadang mengimani Allah, tapi menolak kerasulan. Karena kalau menolak kerasulan kan berarti menolak kepatuhan kepada Allah melalui Rasulnya. Dan apa yang terjadi di awal penciptaan adalah juga seperti itu yang terjadi pada iblis. Jadi iblis tidak menolak Allah, tapi menolak Adam sebagai Rasul. Menolak sujud kepada Adam. Maka ayat-ayat berikutnya nanti bicara tentang sujud. Karena problemnya adalah iblis itu percaya kepada Allah. Bahkan lebih tinggi imannya iblis daripada kita, karena iblis itu bahkan bisa berkomunikasi dengan Allah. Tapi jadi ingat, ketika kemudian diperintahkan untuk sujud kepada khalifah yang Allah ciptakan, yang Allah angkat, yaitu Adam alaihissalatu wassalam, maka iblis tidak mau ikut sujud. Ya, jadi illa iblis semuanya sujud, fasajadu, illa iblis semua makhluk sujud, artinya mengakui Adam, tetapi kecuali atau tidak maulah iblis, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi apa yang terjadi di awal itu ada terjadi pada nabi-nabi selanjutnya, yaitu menerima Allah tapi tidak menerima kerasulan. Mau sujud kepada Allah tapi tidak sujud kepada makhluk yang Allah perintahkan juga untuk sujud kepadanya. Sementara Allah SWT kan tidak nampak seperti kita, harus makanya diwakili oleh Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya kepada kita manusia. Jadi inilah yang terakhir dibicarakan di ayat 150, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina yakfuruna billah. Sungguhnya orang-orang yang yakfuruna, mengingkari Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya, wa yuriduna, dan menginginkan ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi. Mereka ingin membedakan, memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Dan berdasarkan ayat ini juga, bahwa memisahkan Allah dan Rasulnya pada dasarnya juga mengingkarinya. Jadi pada dasarnya memisahkan keduanya sama dengan juga yakfuruna billahi wa rasulihi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, nu'minu bi ba'din. Kami beriman kepada yang satu, yaitu kepada Allah. Wa nakfuru bi ba'din, dan kami juga ingkar kepada yang satunya, yaitu Rasulnya. Ada juga ayat yang paling mengatakan bahwa mereka memilah-milah kitab suci. Mereka mengimani sebagian isi kitab suci dan mengingkari sebagian. Jadi sama juga. Mengimani kitab suci yang sejalan dengan keinginannya,
iradatnya dan mengingkari kitab suci yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Jadi yang tidak sejalan dengan hawa nafsunya, maka mereka ingkari. Wa yuriduna, dan mereka menginginkan ayyattakhidhu, menjadikan baina dzalika, di antara keduanya itu sabila, jalan. Artinya mereka menginginkan itu menjadi jalan keagamaan. Jadi agama kemudian dirusak dari dalam. Agama diruntuhkan dari dalam. Dan kita yang berada di dalam agama itu tidak merasa diruntuhkan. Kenapa kita di dalam? Contoh misalnya kalau kita ada di dalam sebuah rumah, kalau ada orang yang vandalis di luar rumah itu, di tembok rumah kan tidak berasa di dalam. Atau kalau ada misalnya orang yang mengambil genteng, atap di atas satu atau dua, itu kan tidak berasa. Nah, begitulah kita orang beragama berdasarkan ayat ini. Terkadang kita tidak merasa ada sesuatu yang hilang, padahal sebetulnya ada, yaitu memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah menjadi sebuah jalan, sabil, menjadi sebuah jalan. Artinya menjadi sebuah ajaran, jadi sebuah prinsip yang diikuti bersama. Sekarang kita masuk pada ayat baru yang kita baca tadi. Ini adalah berbicara tentang Allah janjikan kepada orang yang seperti itu dengan azab yang menghinakan. Jadi orang yang memisahkan Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan itu sebagai jalan, nah Allah mengatakan itulah orang kafir yang sesungguhnya. Jadi kalau ada kata-kata haqqa tuqatih, beriman, bertakwa dengan sebenar-benarnya, ada juga mu'minuna haqqa dalam surat Al-Anfal itu, mu'minuna haqqa, di sini ada juga al-kafiruna haqqa. Jadi ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itu adalah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau ada orang mu'minuna haqqa, ada juga kafir haqqa berdasarkan ayat ini. Kita lihat dulu yang mu'minuna haqqa ya. Kita lihat yang mu'minuna haqqa di sini. Jadi ada mu'minuna haqqa di dalam surat 8. Ya. Nah, jadi ada juga orang mu'minuna haqqa. Ya. Nah, di sini nanti ada kata-kata ulaika humul mu'minuna ini. Surat Al-Anfal ayat 4. Jadi ini ada ulaika humul mu'minuna haqqa. Nah, di sini juga ulaika hum sama ya. Di sana tadi ulaika humul, yang berbeda cuma ini aja. Yang tadi surat Al-Anfal ulaika humul mu'minuna. Kalau di sana, di sini ulaika humul kafiruna haqqa. Jadi ada orang yang kafir haqqa dengan sebenar-benarnya, dan ada juga yang mukmin yang haqqa. Siapakah mukminnya haqqa ini? Jadi kita kembali tadi, kalau yang kafiruna haqqa yang memisahkan antara Allah dan Rasul-Nya dan menjadikan itu sebagai jalan. Nah, sedangkan di sini ya dikatakan begini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu adalah orang yang apabila diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetarlah hatinya, merindulah jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila ditelaahkan, dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah, yaitu dalam Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah-tambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang beriman semakin tinggi imannya, semakin tinggi juga tawakalnya kepada Tuhannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal. Alladzina, siapakah mereka yang seperti itu? Siapakah mereka yang bertambah-tambah imannya dan semakin bertawakal kepada Rabb-nya? Yaitu alladzina, alladzina adalah yaitu orang-orang yang yuqimuna sholata, menegakkan sholat. Yuqimuna bukan hanya melakukan, tapi yuqimuna sholata. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, yunfiqun, mereka nafkahkan, mereka infakkan. Nah, Allah mengatakan ulaika, mereka itulah humul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, maka bagi mereka Allah berikan derajat yang tinggi. Beberapa derajat. Derajat di sini adalah jamak. Mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, wa maghfiratun, dan ampunan,
wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi mereka itu mendapatkan maghfirah, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Jadi kata maghfirah ampunan, dan di sana mendapatkan rizki yang mulia. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan, janganlah engkau menyangka orang yang mati jalan Allah itu mati, atau terbunuh jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka lebih hidup, yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki. Ya. Jadi di sisi Tuhannya yurzaqun, selalu mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan mu'minun haqqa. Sedangkan yang kita bicarakan ini adalah humul kafiruna haqqa, yaitu mereka yang mencoba memisahkan antara Allah dan Rasulnya dan menjadikan itu sebagai satu jalan. Mereka beriman tanpa melalui Rasul. Mereka beriman hanya Allah saja. Dan ini sering sekali kita dengarkan di masyarakat kita dengan kata-kata, ya udah kalau mau minta ampun atau berdoa langsung aja kepada Allah. Padahal kita sudah lewati di dalam surat An-Nisa bahwa mekanismenya itu adalah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atadna lil kafirina adzabam muhina. Dan kami janjikan kepada orang-orang yang kafir, kafir maksudnya menolak tadi kebenaran dengan cara memisahkan Allah dan Rasulnya, adzabam muhina, azab yang menghinakan. Jadi Allah menjanjikan dengan azab yang menghinakan. Kata-kata azab yang menghinakan Bapak Ibu sekalian, bahwa orang-orang seperti itu nanti terhinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin di dunia saja mereka sudah terhinakan. Ya, cuma terkadang orang-orang seperti itu misalnya mukanya tebal, tidak merasa terhinakan. Yang sering kita katakan bahwa sebetulnya secara de facto yang namanya Israel itu sudah kalah sebetulnya di Gaza. Karena negara yang besar, tentara IDF yang dikatakan sebagai tentara terkuat di dunia, tidak bisa mengalahkan Hamas. Bahkan sampai sekarang korban mereka semakin bertambah banyak, tank-tank Markava mereka semakin banyak yang dihancurkan. Dan tujuan mereka tidak ada yang tercapai. Tujuan yang paling dekat mereka apa? Yaitu membebaskan sandera, tetapi sampai detik ini tidak ada satupun sandera satu yang dibebaskan melalui operasi militer. Jadi pembebasan sandera justru melalui perjanjian gencatan senjata tempo hari. Jadi intinya kalah, tetapi kan gimana kalau mengakui kekalahan? Sebuah negara yang telah menggembar-gemborkan negaranya sebagai negara yang punya Iron Dome, yang punya tentara yang terkenal hebatnya di dunia, itu IDF, dan juga didukung oleh negara-negara besar di belakangnya, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Nah, jadi Allah mengatakan, a'tadna lil kafirin, kami janjikan orang seperti itu adzab muhina, azab yang menghinakan. Walladzina amanu, jadi lawannya tadi. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasulnya. Walam yufarriqu baina ahadim minhum. Jadi tidak membedakan. Jadi dan orang-orang beriman kepada Allah dan rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum. Karena di sini ada kata minhum, kembali kepada rasul, yaitu tidak membedakan antara rasul-rasul. Tentu juga tadi kembali ke atas tidak membedakan Allah dan Rasul. Tidak membuat sebuah mazhab baru, yaitu memisahkan Allah dan Rasul. Jadi kata-kata minhum bisa kembali kepada Rasulnya, karena ini adalah jamak ya. Dan ayat seperti ini kita temukan beberapa kali di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Baqarah 285 yang pernah kita bahas, yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minu kulluhum. Dan orang mukmin juga kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Jadi ada seperti itu. Nah, kita lihat tadi di sini kita kembali dulu ke atas tadi, orang-orang kafir di sini. Allah berfirman, apa hasibal ladzina kafaru? Apakah orang-orang yang kafir itu ayat takhidu yang menjadikan ibadi hamba-hambaku min duni sebagai selain aku sebagai aulia. Jadi pembahasan kita sebelumnya juga bahwa ada yang menjadikan selain daripada Allah sebagai aulia.
Inna atadna, kami sungguh menjanjikan mereka jahannama kepada lil kafir, orang kafir itu negara kejam, nuzula, tempat tinggal mereka. Kalau tadi kan adzab muhina, baru kemudian muncul Ali Imran. Qul, katakanlah, yang benar ialah amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. La, ini sama tadi. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa itu adalah nabi-nabi. Jadi yang ada di sini adalah nabi-nabi. Jadi kalau kita lihat tadi surat Al-Imran tersebut, ini adalah kembali kepada rasul-rasul di sini. Kita baca kembali nih. Katakanlah, maksudnya jadikanlah ini sebagai cara beragama yang benar, yaitu aman nabillah, kami beriman kepada Allah. Jadi tidak boleh memisahkan dengan rasulnya. Kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an. Jadi wa ma unzila ala Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Kan kita sampaikan bahwa yang diturunkan kepada Ibrahim juga ada suhufil ula. Wa Ismail, juga kepada Nabi Ismail. Wa Ishaqa, kepada Nabi Ishaq. Wa Yaquba, kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah anak daripada Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak daripada Nabi Ibrahim. Jadi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Sedangkan Ismail adalah kakak daripada Ishaq. Nanti dari Ismail lahirlah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Ishaq nanti ini adalah lahirnya, datangnya Bani Israel. Sedangkan Ismail nanti lahirnya Arab Quraisy. Maka Arab Quraisy terkadang disebut dengan Bani Ismail, sedangkan orang-orang Yahudi atau Israel disebut dengan Bani Ishaq. Ya, jadi Bani Ishaq. Jadi sebetulnya yang terjadi di Timur Tengah ini adalah perang antara Bani Ismail dengan Bani Ishaq, seperti itu. Wa Yaqub, dan Nabi Yaqub, wal asbat, dan keturunan-keturunan Nabi Yaqub. Ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu misalnya kitab suci Taurat. Wa Isa, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu Injil. Wan nabiyyuna min rabbihim, dan juga nabi-nabi manapun yang diturunkan Allah, yang diturunkan oleh Tuhannya, yang berasal dari Allah SWT. Nah, nabi-nabi itu sama kedudukannya di hadapan Allah, yaitu sama-sama utusan, sama-sama pembawa risalah, sama-sama mewakili Tuhan kepada manusia. Makanya la nufarriqu baina ahadin, tidak boleh membeda-bedakannya. Tidak boleh membedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya, dan tidak boleh membedakan antara Rasul-Rasul itu. Itulah cara beragama yang sempurna. Jadi kalau misalkan Allah dan Rasul, sudah di atas tadi disebutkan, itu salah. Kemudian memisahkan Rasul-Rasul juga salah. Apa artinya membeda-bedakan Rasul-Rasul? Ada Rasul yang disebut sebagai hamba Allah, dan ada Rasul yang disebut sebagai putra Allah. Ini adalah keliru juga. Jadi semua Rasul, termasuk Nabi Isa, adalah semuanya ibadullah, hamba-hamba Allah. Tidak ada yang merupakan ibnullah, putra Allah. Jadi makanya disebut dengan la nufarriqu baina ahadin minhum. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya berserah diri kepada yang satu, yaitu Allah SWT. Wa nahnu lahu muslimun. Ya. Jadi sudah jelas, walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak membeda-bedakan baina ahadin minhum, seorang pun di antara mereka. Artinya seorang pun sama-sama Rasulullah. Yang adalah bertingkat-tingkat. Tingkatannya ada yang disebut dengan Nabi, ada yang disebut dengan Nabi dan Rasul, ada 25 Nabi dan Rasul, ada namanya Ulul Azmi, ada namanya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tetapi sama-sama statusnya. Jadi, lam yufarriqu baina ahadim minhum. Mereka tidak membeda-bedakan konsep kenabian di antara nabi-nabi tersebut. Ulaika, mereka yang seperti itulah, yang imannya seperti tadi ini, yang di atas tadi dengan ulaika humul munahaqqa di surat Al-Anfal tadi, mereka itulah saufa yang kelak akan yu'tihim, akan diberikan kepada mereka ujurahum. Jadi
Kalau Bapak Ibu perhatikan ini, ajar itu, pahala itu juga bersyarat. Ya. Jadi tidak semua orang beramal diberikan pahalanya berdasarkan ayat ini. Orang yang beramal dan diberikan kepadanya pahalanya harus memenuhi syarat ini, yaitu walladzina amanu billahi wa rasulihi walam yufarriqu baina ahadim minhum. Nah, baru Allah katakan ulaika, mereka itulah saufa yang kelak akan yu'tihim, dia Allah berikan kepadanya ujurahum, pahala-pahala mereka, imbalan-imbalan mereka dari amal perbuatan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun Allah itu Maha Pengampun Maha Penyayang, tetapi tetap juga bersyarat. Ya, jadi ghafurnya bersyarat, rahimnya juga bersyarat. Ya. Kalau tidak bersyarat, ya semua orang masuk surga dan tidak ada istilah orang jahat. Ya, seperti itu. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Jemaah sekalian ini, kalau Nasrani tadi menjadikan Nabi sebagai putra Tuhan, nah maka orang Yahudi, Bani Israel tadi justru menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan, Ijel namanya. Jadi namanya Ijel. Ijel itu adalah anak sapi seperti ini. Ini masih anak sapi nih. Ya. Warnanya warna emas seperti ini. Ya. Ini lihat warnanya warna emas, cantik, indah. Ya, kemudian nanti dibuat patung terbuat dari emas ya, seperti ini. Baru mereka sembah. Jadi anak sapinya saja tidak pantas disembah. Ini namanya anak sapi. Tapi mereka bikin patung yang terbuat dari emas, baru mereka sembah. Saya bertanya, kenapa mereka sembah? Karena mereka telah terdistorsikan cara berpikirnya oleh seorang tokoh yang mereka kagumi, namanya Samiri. Jadi terkadang ketokohan seseorang atau cara kita mentokohkan seseorang menyebabkan terjadinya namanya pembajakan intelektual. Terjadi namanya intellectual hijacking. Ya, kenapa tiba-tiba kita tidak berpikir rasional? Nah, itu yang namanya pembajakan intelektual, tiba-tiba akalnya tidak jalan, langsung loncat. Ya. Ibaratnya dia tidak melalui korteks. Ya, tiba-tiba yang bekerja limbiknya, sistem limbiknya, emosinya. Jadi akal tidak bekerja. Nah, jadi tiba-tiba akalnya tidak bekerja. Jadi langsung loncat, shortcut ke perasaan. Nah, kan nggak enak sama Samir misalnya begitu. Akhirnya terjadilah penyembahan berhala besar-besaran di kalangan Bani Israel. Nah, seraya mereka meninggalkan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Padahal kalau mereka beriman dengan sebenarnya kepada Nabi Musa, harusnya beriman kepada Nabi Harun. Karena Nabi Musa sesaat sebelum pergi ke Gunung Turzina, mengingatkan mereka, wahai Bani Israel, sepeninggalku, ini Harun sebagai pelaksana tugas kenabianku. Tetapi karena retorika dan pengaruh yang besar dari Samiri, mereka semuanya melupakan kata-kata Nabi Musa, bahkan mereka hampir-hampir saja membunuh membunuh Harun, lalu mereka mengkagumi, mereka mentokohkan Samiri, sementara Samiri punya kepentingan untuk menjadikan kekagumannya kepada Samiri untuk kepentingan pribadinya sendiri. Begitu mereka menyembah patung anak sapi, kan berarti telah mengikuti apapun yang dikatakan Samiri. Maka semua agenda-agenda Samiri terhadap umat bisa terlaksana tanpa ada hambatan. Karena sapi saja mereka sembah. Yas'aluka ahlul kitabi. Ahli kitab bertanya kepada Muhammad. Jadi pada saat itu kan ahli kitab ada, dan mereka dengan bebas berbicara kepada Nabi. Kalau Nabi misalnya bersikap keras kepada mereka, tentu mereka tidak datang kepada Nabi. Tapi Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini menjelaskan ini adalah bukti nyata kepada kita bahwa ahli kitab pada saat itu bebas, dan mereka bisa berdiskusi langsung dengan Nabi. Ini kata-kata Kak di sini Nabi Muhammad ini. Jadi Kaknya di sini adalah Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad. Ahli kitab bertanya kepada Muhammad. Jadi mereka bertanya langsung kepada Nabi. Kenapa? Karena di Yastrib atau di Madinah itu kan banyak ahli kitab, banyak Yahudi, banyak Nasrani. Dan Nabi itu kan orangnya egaliter. Egaliter itu artinya bisa ditemui oleh siapapun juga.
Nabi itu tidak menciptakan kelompok yang eksklusif. Nabi tidak membentengi dirinya hanya ketemu dengan orang Muslim saja, tidak begitu. Tapi siapa saja yang mau bisa datang. Jadi termasuk ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Nah, mereka datang kepada Nabi bertanya. Di surat Al-Imran ayat 59-60 kita sudah ceritakan tentang ayat mubahalah. Lagi-lagi orang Nasrani juga dari Najran datang kepada Nabi di Madinah. Dan bahkan menurut riwayatnya tidur di masjid Nabi di Madinah. Bahkan berkebaktian di masjid Nabi di Madinah. Sedemikian dekatnya. Jadi Nabi itu orangnya tidak pernah memasang image, memasang seakan-akan susah ditemui. Dia selalu membuka diri bahwa dia gampang ditemui oleh siapapun juga. Jadi ini adalah kesaksian lain. Tadi surat Al-Imran ketika ayat mubahalah turun adalah para tokoh-tokoh Nasrani dari Najran, termasuk beberapa pastor atau pendeta di dalamnya. Dan Nabi menerimanya dengan baik dan terjadi diskusi dengan baik. Nah, justru ketegangan mulai sedikit terjadi ketika mereka Nasrani Najran memaksakan bahwa tidak, kami mau masuk Islam, tetapi Islam atau Nabi Muhammad harus mengakui Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Nah, kalau turunlah itu surat mubahalah itu. Nah, jadi ini kembali lagi ahli kitab itu bertanya kepada Nabi, yas'aluka ahlul kitab. Nah, jadi harusnya kita juga umat Islam seperti ini, kita bisa diakses oleh siapapun juga. Jangan kita menciptakan kelompok-kelompok eksklusif. Kelompok eksklusif itu hanya untuk kelompoknya saja. Tidak bisa lagi berinteraksi di luar. Kenapa? Karena dia sudah menganggap orang luar itu pasti salah. Nah, sehingga tidak ada interaksi. Yang terjadi adalah menjadi seperti katak dalam tempurung. Jadi hanya di antara kelompoknya saja. Ya, begitu ketemu orang luar langsung ribut, ketegangan terjadi. Kenapa? Langsung menyerang, mengkafirkan dan sebagainya. Nah, tidak seperti Islam Bapak Ibu jemaah sekalian. Cobalah lihat dialog ini, kan saksi ini. Ini adalah tertulis dalam Al-Quran. Bahwa ini terjadi dialog yang sangat enak antara Nabi dengan para ahli kitab, penganut ahli kitab ini. Ahli kitab itu bertanya kepada kepadamu Muhammad, tentang apa? Antunazzil alaihim kitabam minas sama. Yaitu supaya, wahai Muhammad, alangkah indahnya kalau diturunkan juga kepada mereka kitab suci dari langit. Bayangkan. Ini kan sesuatu yang menurut kita besar. Harusnya membuat marah Nabi. Ya. Bayangkan mereka minta kepada Nabi supaya diturunkan juga kepada mereka. Tunazzila alaihim kitaban. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Al-Quran. Ya, dia katakan, ya kalau memang Tuhan itu adil, coba turunkan juga kepada kami. Jangan hanya kepada kamu sebagai bangsa Arab. Ya, kepada kami juga Bani Israel harusnya diturunkan kitab suci, seperti mana dulu nabi-nabi kami sebelumnya mendapatkan kitab suci. Jadi mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, mintalah kepada Tuhan antunazzil alaihim kitaban minas sama. Persis sama dengan ketika mereka bersama dengan Nabi Musa. Ya. Wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Mintalah kepada Tuhanmu. Supaya memberikan kepada kami makanan dari bumi. Jangan cuma manna dan salwa saja. Kami ingin makan sayur-sayuran. Mentimun. Kami ingin makan makanan yang ada bawang merah, bawang putih. Ada kacang adas dan sebagainya. Seperti itu. Di surat Al-Baqarah kita sudah lewati. Nah, di sini juga minta diturunkan dari langit kitaban, sebuah buku, sebuah kitab yang mereka bisa gunakan. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalik. Kira-kira seakan-akan Allah berkata begini, tidak perlu heran dengan itu Muhammad, tidak perlu marah juga, tidak perlu tersinggung. Kenapa? Faqad sungguh sa'alu, mereka telah bertanya, Musa kepada Nabi Musa, bahkan mereka telah bertanya kepada Musa, maksudnya meminta kepada Nabi Musa, akbara min dzalik, lebih besar daripada itu semuanya. Maksudnya lebih parah dari lebih besar. Ya. Jadi meminta. Kenapa? Dia minta supaya diperlihatkan kepadanya Allah. Kali ini kan minta saja supaya diturunkan kepadanya kitab suci. Nah, kalau pada zaman Nabi Musa minta diperlihatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan perkara Israel dan Arab sebetulnya, tapi perkara keengganan untuk mengikuti akal sehat. Ya. Di perkara tidak mengikuti akal sehat. Maka ketika mereka minta kepada Nabi Musa yang lebih besar daripada itu, apa kata mereka?
Faqalu, mereka Bani Israel berkata, ini kalau mereka berkata Bani Israel, arina Allah, arina, perlihatkanlah kepada kami Allah. Jadi dia minta kepada Musa, wahai Musa, arina Allah, perlihatkanlah kepada kami Allah. Jemaah sekalian terbahagia, kita dianjurkan untuk selalu bertanya, meminta pengetahuan baru. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sendiri, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu sendiri saja berkata, bertanyalah kepadaku sebelum aku kehilangan kalian. Saluni qabla an takfizuni. Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Artinya selama aku masih hidup, ya tanyalah. Jadi kan membuka diri untuk ditanya. Ya. Tapi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya yang relevan. Yang tidak relevan seperti ini, jangan. Nah, mereka bertanya juga, tetapi yang tidak masuk akal. Pertama, bertanya kepada nabinya, wahai Muhammad, cobalah minta kepada Tuhan turunkan kepada kami kitab suci dari langit. Pada zaman Nabi Musa, mereka minta, wahai Musa, cobalah perlihatkan kepada kami Allah. Mintalah Allah supaya dia memperlihatkan dirinya kepada kami. Memperlihatkan dengan jahratan, dengan jelas. Jahra itu dengan terang benderang. Wahai Musa, arina, mintalah kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada kami dengan jelas. Apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sa'ikatu bizulmihim. Maka dengan serta-merta mereka disambar oleh petir. Tiba-tiba datanglah petir menyambar karena kezaliman mereka. Tapi Bapak Ibu tidak boleh berkesimpulan, kita tidak boleh berkesimpulan bahwa orang yang tersambar petir itu adalah orang zalim, orang yang dikutuk Allah. Bukan, gak ada hubungannya. Ya, karena petir itu sesuatu yang biasa, lazim terjadi. Tapi yang ini tidak lazim terjadi. Kenapa? Karena di sana tidak lazim terjadi petir, tiba-tiba ketika mereka minta kepada Allah memperlihatkan dirinya dengan terang benderang, tiba-tiba datang petir. Ya, petir itu tidak mematikan mereka, tetapi membuat mereka semuanya pingsan pada saat itu. Di surat Al-Baqarah diceritakan. Kenapa petir, jemaah sekalian? Karena yang paling halus dan yang paling gampang untuk diperumpamakan dengan Allah itu adalah cahaya. Bahkan Al-Quran, Allah menurunkan di dalam kitab suci Al-Quran, namanya satu surat, namanya surat cahaya. Namanya An-Nur. Dan di dalam surat cahaya, surat An-Nur itu dikatakan bahwa Allah itu mengibaratkannya dengan cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, jadi Allah itu adalah bagaikan cahaya langit dan bumi. Makanya tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang. Petir itu kan cahaya yang sangat terang. Nah, tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Summat tahadul ijla. Mereka setelah disambar petir di surat Al-Baqarah diceritakan, lalu mereka pingsan semuanya, lalu kemudian setelah mereka sadar, mereka bangun lagi, lalu kemudian mereka kembali ke kaumnya lagi. Apa yang terjadi kemudian? Ya, seperti tadi, ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, mereka ittahadu al-ijla mimba dimaja'at humul bayinat. Tapi mereka justru mengambil al-ijal, ini anak sapi. Patung anak sapi maksudnya. Ijal itu patung anak sapi. Ya, menjadikan patung anak sapi mimba di maja'at humul bayinat. Setelah terang benderang bagi mereka. Ja'athum, datang kepada mereka keterangan yang jelas, yaitu kitab suci Taurat. Nabi Musa menunjukkan kepada mereka keluar biasaan. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Musa mendatangkan makanan dari langit, al-manna was-salwa. Nabi Musa mengumpulkan tongkatnya ke batu, keluar mata air, 12 mata air. Semuanya kelihatan di depan mereka. Sementara yang namanya patung anak sapi, apa bisanya? Cuma patung anak sapi nantinya dibuat sedemikian rupa karena lubang, ada lubangnya di mulutnya dan di belakangnya, maka kemudian kalau kena angin, ya dia bersuara. Karena sesuatu yang besar itu kayak drum, kalau kena angin dan ada lubangnya pasti bersuara. Ya. Sama dengan seruling itu kan lubang baru ditiup, itu bersuara. Jadi yang menyebabkan seruling itu berbunyi karena bambu itu kan adalah di dalamnya kosong. Baru kemudian dikasih lubang, ditiup itu berbunyi. Nah,
Patung anak sapi juga begitu. Patung anak sapi yang sudah alijal ini, karena ada lubangnya di belakangnya dan di depannya, maka kemudian ketika angin meniup ya bertiup ya berbunyi itu si sapi. Nah, dianggap itu sebagai sudah luar biasa. Jadi bunyinya sapi yang bisa diterangkan dengan hukum alam dengan jelas, mereka percaya sebagai Tuhan, sementara Tuhannya Nabi Musa atau Nabi Musa yang memperlihatkan kepada mereka lautan terbelah dan mereka selamat dalam lautan itu, mereka mendapatkan makanan dari langit, mereka minum dari mata air yang keluar dari batu, tetapi justru mereka mengingkari Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Musa. Nah, inilah jemaat sekalian berbahagia. Kenapa kira-kira? Karena mereka telah terpukau oleh ketokohan seorang bernama Samiri. Ini yang disebut dengan pembajakan intelektual. Jadi inteleknya itu dibajak oleh emosinya. Terkadang juga disebut dengan pembajakan emosi membajak inteleknya. Perasaan membajak intelek. Perasaan apa? Perasaan tidak enak sama Samiri. Perasaan tidak enak karena Samiri orangnya punya pengaruh yang besar. Ya, padahal apa yang Nabi Musa datangkan adalah al-bayinat. Kata al-bayinat itu keterangan yang jelas, yang sangat clear. Hebatnya lagi setelah kasus disambar petir ini, kemudian Allah maafkan mereka. Fa'afauna an dzalik. Kami maafkan yang demikian itu. Ya. Mereka memilih al-ijal sebagai sembahan, sementara kata Tuhan, wa ataina Musa sultana mubina. Kami berikan kepada Musa sultan, mujizat yang nyata. Satu tadi adalah membelah lautan. Dua tadi mendatangkan makanan dari langit, al-manna salawat. Tiga yaitu memukul tongkat ke batu lalu keluarlah mata air dan banyak lagi yang lain. Ada 9 mujizat Nabi Musa. Ya. Tapi 9 mujizat utama Nabi Musa itu mereka tiba-tiba lupa begitu saja. Begitu mereka terpukau dengan retorika dan ketokohan daripada Samiri. Jadi jemaat sekalian berbahagia, ayat ini mengajarkan kepada kita boleh mentokohkan seseorang, siapapun orangnya, maupun baik tokoh politik, tokoh agama, tokoh ilmuwan, tetapi ketokohan kita tidak boleh menghilangkan pikiran waras kita. Ingat jemaat sekalian berbahagia, banyaknya orang tertipu dalam kehidupan ini karena ketokohan. Kita sudah sering mengangkat kasusnya dulu Kanjeng Dimas. Kenapa banyak orang tertipu? Ya karena ada tokoh besar yang ikut bersamanya. Ini berbahayanya tokoh. Ya. Dan terkadang masih bagus kalau di dunia kita merasa tiba-tiba cepat menyadari bahwa tokoh itu ternyata menipu kita ataukah mendekonstruksi cara beragama kita. Bagaimana kalau nanti di akhirat baru tahu kalau dia adalah menipu kita. Nah, lahirlah surat Al-Baqarah 166, 167 yang pernah kita lewati, yaitu di akhirat tiba-tiba putuslah hubungan antara yang mengikuti dan diikuti. Karena ternyata yang diikuti itu tidak ada mandat dari Tuhan untuk diikuti. Jadi dia adalah manusia seperti kita saja. Nah, maka terputuslah hubungan al-asbab pada saat itu. Ya. Jadi berkatalah orang mengikuti, seandainya kami punya kesempatan hidup satu kali lagi. Ya. Lau anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami masih punya kesempatan hidup satu kali lagi, kami akan kembali ke dunia dan kami akan berlepas diri kepada mereka sebagaimana mereka hari ini di akhirat berlepas diri dari kami. Kenapa? Karena fatakat taat bihimul asbab, terputuslah hubungan di antara mereka. Nah, jadi jemaah sekalian, jangan sampai ini terjadi pada kita. Jadi ulangi lagi, kita bisa mentokohkan siapapun juga, tetapi ketokohan kita itu tidak boleh melebihi kita terhadap Nabi, Rasul, dan para manusia suci. Bahkan kalau kita mau jujur, kenapa kita tokohkan Nabi Muhammad? Karena berdasarkan akal sehat, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan yang macam-macam. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpan pamrih dan kepentingan agenda kepada kita. Benar-benar Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu demi kepentingan kita, bukan kepentingan dirinya. Bahkan Nabi Muhammad mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Istrinya, yaitu Hadijatul Kubra, kaya raya, dan kekayaannya justru habis untuk digunakan membiayai dakwah untuk menyelamatkan manusia. Bukan sebaliknya, bukan justru menjadikan posisinya untuk mendapatkan harta kekayaan. Jadi ini adalah contoh-contoh. Jadi kita mengikuti Nabi karena seperti itu.
Coba kalau nabinya tidak seperti itu, tentu kita tidak percaya. Begitu ya para imam, begitu ya orang-orang suci, orang saleh lainnya. Nah, begitulah Pak sekalian. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita terbajak oleh kekaguman kita kepada seseorang seperti dalam ayat ini yang menyebabkan menyembah anak sapi. Nah, padahal mereka meninggalkan Musa, sementara Musa lah yang diberikan sultanan mubina. Nah, ini adalah kita lihat dalam surat ini. Ini surat Al-Baqarah yang berbicara tadi tentang itu, kita ambil sepotong dari ayat 55. Wa idh qultum, dikatakan ada yang lebih besar dari itu kan tadi di sini. Ada akbaru, ini tadi akbaru min dzalik. Ini akbaru min dzalik. Nah, di sini disebutkan. Apa yang akbar itu? Apa yang lebih besar itu? Yaitu wa idh qultum, ketika kalian Bani Israel berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina, kami sekali-sekali tidak akan beriman laka kepada kamu hatta sampai narallah, engkau memperlihatkan kepada kami Allah, supaya kami melihat Allah jahratan, terang benerang. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Faghadatuhumus sa'iqatu, akhirnya mereka disambar petir, wa antum tanzurun, dan kalian menyaksikannya. Summa ba'atsnakum, tapi setelah itu Allah membangkitkan mereka, menyadarkan mereka setelah tergelepar semuanya karena pingsan, bukan karena petir, tapi karena begitu terangnya cahaya. Jadi summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, harapannya mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan akbara min dzalik. Nah, inilah pentingnya kita bersujud. Jadi kata kunci daripada beribadah kepada Allah itu sujud. Bapak Ibu sekalian, kita dalam Islam ini ada banyak ibadah mahda. Ibadah mahda itu adalah ibadah yang tertentu tata caranya. Semua kehidupan kita ibadah, tapi namanya gairu mahda kebanyakan. Yang mahda itu cuma sedikit. Contohnya apa? Contohnya misalnya salat yang kita lihat ini. Ini ada tata caranya. Kemudian puasa. Puasa ini juga mahda. Berhaji, itu mahda. Zakat fitrah, zakat mal itu ada tata caranya. Jadi ini semuanya ada tata caranya. Ya, sedangkan di luar itu tidak ada tata cara. Seperti berdagang, tidak ada tata caranya. Tidak harus dagangnya kurma, bisa saja dagangnya handphone. Ya. Bisa saja dagangnya mobil, tidak harus onta. Jadi tidak tertentu. Tapi kalau yang namanya ibadah mahda tertentu seperti ini. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian. Inti daripada seluruh ibadah termasuk gairu mahda adalah ibadah mahdanya. Jadi tanda keberimanan seseorang kalau melakukan ibadah mahdanya, bukan hanya ibadah gairu mahdanya. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Lalu apa intinya ibadah gairu mahda? Jadi ulangi lagi, ada ibadah. Jadi kalau kita lihat di sini, ya. Jadi di sini ada ibadah yang lebih besar, namanya semuanya hidup kita adalah ibadah. Kita sebut dengan gairu mahda, GM, gairu mahda. Lalu di dalamnya ini ada namanya mahda. Yang sedikit, ya. Tidak sebesar yang di luar. Nah, ini disebut dengan mahda, ibadah mahda. Kemudian mahda ini punya intinya lagi, punya tiangnya, yaitu namanya tiang agama, imaduddin. Ada imaduddin dalam, ya sini. Apakah intinya salat ini? Apakah intinya ibadah mahda ini? Yaitu salat. Jadi ini adalah salat. Nabi mengatakan, dan ini disetujui oleh seluruh mazhab, salat itu adalah imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha, siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Dan dia siapa yang meninggalkan salat, meninggalkan agamanya. Nah, kita perkecil lagi. Nah, kita ulangi lagi. Dihapus dulu nih, kecilan ya, supaya kelihatan ya. Kita gedein sedikit ini ya. Kita gedein sedikit ini. Katakanlah gini. Ini adalah salat. Kemudian apakah lagi intinya salat? Yaitu sujud. Nah, jadi kata kunci daripada kehidupan kita ini adalah sujud sebetulnya. Ini sujud. Ini dalam sujud. Jadi ini di dalam, yang kecilin sujud. Nah, ini kita saya pakai J, sujud. Ya. Jadi tidak sah salatnya kalau dia tidak sujud. Ya. Tidak sah ibadah mahdanya kalau dia tidak salat. Tidak sah ibadah gairu mahdanya kalau tidak ibadah mahda. Jadi beginilah tingkatan-tingkatannya. Nah, jadi intinya adalah sujud. Nah, kita lihat jemaah sekalian.
Wa rafa'na fawqahumut tur. Dan kami angkat di atas mereka, ya, di atas Bani Israel tadi. Apa yang diangkat? At-tur, gunung, bukit. Ya, tur itu bukit. Bimisaqihim, untuk mengambil janji mereka. Kenapa? Karena sudah berkali-kali mereka meninggalkan kitab suci. Jadi sejak zamannya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Bani Israel sebelumnya, selalu masalahnya karena mereka meninggalkan kitab suci. Ya, mereka beragama hanya secara kultural, budaya, turun-temurun. Agama hanya diperoleh melalui penglihatan saja dan diskusi-diskusi di antara mereka. Tidak pernah mereka menyelam langsung ke dalam kitab sucinya. Nah, akhirnya kemudian Allah mengambil janjinya, tidak, kamu harus berpegang teguh kepada kitab suci. Tempat lain dikatakan, kamu harus memegang kitab suci biquwatin. Seperti di dalam surat ini, ya. Surat Al-Baqarah juga ini. Surat Al-Baqarah juga ayat 63. Nih. Wa id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah tatkala kami mengambil misak kalian, janji kalian. Sama dengan tadi sini, misak juga ini. Misak, ya ini. Misakihim. Wa id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah tatkala kami mengambil misak, janji kepada kalian. Nah, sebelum kalian berjanji, wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkat di atas kalian at-tur, gunung. Apa isi janjinya? Khuzu, ambillah, peganglah. Ma'atainakum, apa yang kami berikan kepadamu dalam bentuk kitab suci, biquwatin, dengan sekuat-kuatnya, dengan seteguh-teguhnya. Inilah jemaah sekalian pesan Al-Quran, yaitu kitab suci. Jadi sekarang berlaku juga pada kita. Seakan-akan Allah yang berkata kepada kita, kepada siapa? Kepada orang Islam, khuzu ma'atainakum, ambillah, peganglah apa yang kami berikan kepadamu, biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Ya. Wadhkuru, dan pelajarilah, ambillah pelajaran, mafi, di dalamnya. Mudah-mudahan dengan begitulah la'allakum tattaqun. Jadi tidak bisa kita mencapai derajat takwa yang benar kalau tidak melalui bimbingan kitab suci Al-Quran. Makanya di dalam surat Al-Baqarah awal dikatakan, zalikal kitab hudal linnasi, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, itu bertakwa. Jadi jelas. Nah, jadi mereka diangkatkan gunung di atasnya, baru mau berjanji. Karena kalau tidak, Allah menjanjikan ini gunung akan jatuh menimpa mereka. Nah, barulah mereka berjanji, misakin. Jadi kami angkat tur di atas mereka untuk mengambil misaknya, janjinya. Wa qulna, dan kami berfirman kepada mereka, udkhulul baba sujada. Masuklah kepada negeri sujud. Nah, jadi inti sari daripada Al-Quran juga adalah sujud. Karena di tempat lain tadi di sini dikatakan, ambillah apa yang kami berikan kepadamu biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Lalu kemudian di sini disebutkan dengan sujada. Kata-kata sujada di sini muncul. Wa qulna, dan kami berfirman kepada mereka, kepada Bani Israel, udkhulul baba, masuklah melalui pintunya. Ingat, mereka diperintahkan masuk melalui pintunya sambil atau seraya bersujud. Masuk melalui pintu dalam keadaan bersujud. Ada orang masuk melalui pintu? Mungkin ada, tapi tidak bersujud. Ada orang bersujud? Ada, tapi tidak melalui pintu. Jadi intinya adalah masuklah dalam beragama ini melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Ketika orang-orang di sekitar Nabi bertanya, memang ada pintunya agama ya Rasulullah? Nabi katakan ada. Yaitu saya itu kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Oh, aliyun babuha. Jadi ada pintunya tuh. Rumah saja ada pintunya, masa agama tidak ada pintunya? Dan ini juga dikatakan masuklah melalui pintunya. Jadi kan menunjukkan bahwa beragama itu ada pintunya. Ini terabadikan dalam Al-Quran. Udkhulul baba sujada. Dan nanti yang namanya orang bertakwa itu masuk ke dalam rumah melalui pintunya. Di manakah ayat itu? Setelah puasa. Jadi tujuan kita puasa mengalahkan hawa nafsu kita agar kita bisa datang kepada agama Allah melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Itu kalau misalnya kita lihat misalnya surat Al-Baqarah di sini ya. Surat Al-Baqarah ayat tentang puasa. Tentang puasa itu kan adalah 183 ya. Ini 183 di sini ya.
Di 193 ini kutiba alaikumusiyam dan seterusnya, baru la'allakum tattaqun. Jadi ini la'allakum tattaqun. Nah, 183, 184 tentang orang yang tidak bisa berpuasa, yaitu tentang qada puasa. Ini tentang Al-Quran, ayat 185, syahr Ramadan, ini Al-Quran. Terus 186 tentang doa, pentingnya doa. Ya. Yaitu Allah mengatakan, ujibu da'watada izadaan. Aku akan mengijabah doanya orang berdoa. Baru kemudian ini adalah tentang tata cara sholat. Ya. Puasa. Kapan mulainya puasa dan kapan berakhirnya puasa dalam satu hari. Ini sebutkan di sini. Di sini adalah disebutkan kata-kata atimus syama ilal laili, sempurnakanlah puasa sampai malam. Baru kemudian 188 mengatakan setelah kita berpuasa kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Ya. Kemudian ayat 189 berbicara tentang hilal dan dikatakan itu adalah untuk waktu dan haji. Baru walaisal bir, bukanlah albir kebajikan, bi antatul buyuta, apabila memasuki rumah, min zuhuriha, bukan dari pintunya, tapi dari belakang atau dari atas. Jadi tidak melalui pintunya. Walakin albir, tetapi albir itu artinya yang bisa masuk rumah dan melalui pintunya hanya orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itulah yang waqtul buyuta min abwabiha. Maka datangilah, masukilah rumah-rumah itu melalui pintunya. Ini kan tertera dalam Al-Quran. Ya. Ini tertera dalam Al-Quran. Di sini pun juga disebutkan ini. Ya, jadi intinya intinya daripada janji itu adalah memasuki rumah melalui pintunya, melalui kota melalui pintunya. Karena kan masuk dalam kota suci, Baitul Maqdis, kota, dan harus melalui pintunya. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Wa qulna, dan kami berfirman lahum kepada mereka, la ta'dufis, jangan kalian melanggar pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum misaqan ghalidha, dan kami ambil janji mereka tadi, janji mereka sebagai misaqan ghalidha, janji yang teguh. Tetapi apa yang terjadi jemaah sekalian, melanggar lagi sampai hari ini kita menyaksikan bagaimana mereka membantai rakyat Gaza. Sekarang ayat terakhir. Ini bicara tentang ahli kitab. Ini bapak-bapak, ibu-ibu pasti akrab menyaksikan inilah fenomena orang Yahudi di sana. Fabima naktim mitsaqahum. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka melanggar ini. Nakdim itu melanggar. Melanggar janji mereka tadi. Wa kufrim bi ayatillah, dan keingkarannya kepada ayat Allah. Keingkarannya kepada nabi-nabi dan juga kitab-kitab suci. Wa qatlihimul anbiya, bahkan nabi-nabi mereka bunuh. Jadi kalau Gaza itu nggak ada apa-apanya, ini bahkan nabi pun mereka bunuh nih. Coba lihat Mas kalian. Nabi-nabi mereka bunuh. Wa qatlihimul anbiya, nabi-nabi mereka bunuh. Bigairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Wa qaulihim, dan kata-kata mereka mengatakan qulubuna gulf, hati kami tertutup. Maksudnya tertutup terhadap apa yang dibawa oleh nabi dan rasul. Kami sudah pakem tidak menerima itu. Yang kami terima adalah keyakinan kami sendiri. Wa qaulihim qulubuna gulf, kalbu kami, hati kami telah tertutup, terkunci. Apa kata Allah? Bal, yang benar ialah bukan terkunci, bukan tertutup, tetapi taba Allah. Allah lah yang mengunci. Taba Allah. Allah lah yang mengunci hati mereka, alaiha, atas kalbunya. Kenapa? Ingat, perhatikan. Bikufrihim, karena kekufuran mereka ini. Jadi artinya perbuatan Allah bukan semena-mena. Jadi ini disebabkan. Kita artikan sini disebabkan. Jadi Allah menutup hati mereka disebabkan oleh kekufuran mereka terhadap rasul-rasul dan kitab-kitab suci tadi. Ya, bahkan kepada Allah. Karena mereka mengatakan kami akan beriman kepada Allah kalau kami bisa melihatnya dengan terang benderang. Sehingga mereka itu fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit saja. Illa qalila. Kecuali sedikit. Jadi pada zaman Nabi Muhammad kita ketika Al-Quran turun, ada di antara orang-orang Yahudi yang masuk Islam juga. Orang Nasrani juga banyak.
Bahkan mayoritas penganut agama Islam awal itu adalah orang-orang dari kalangan Nasrani. Ya, kalau agama penyembah berhala itu kan tidak banyak, cuma di sekitar Mekah, Madinah. Tapi kalau di luar itu wilayah-wilayahnya Romawi itu adalah biasanya penyembah Tuhan, cuma mereka tadi Nasrani. Gitu. Begitu juga kalau di Persia ada yang mengatakan bahwa agama orang Persia itu adalah agama samawi sebetulnya, karena menempatkan cahaya juga sebagai simbol ketuhanan. Ya walaupun disebut dengan agama Zoroaster atau agama Majusi. Majusi itu kan menempatkan cahaya, api, karena api mengeluarkan cahaya. Nah, jadi penyembah patung itu kebanyakan hanya di Mekah dan sekitarnya. Ya, di luar itu adalah agama samawi. Nah, yang namanya Islam awal itu kebanyakan beragama samawi, non-Islam sebelumnya, yaitu agama Nasrani kebanyakan. Karena misalnya Yaman tadinya Nasrani, Lebanon Nasrani, Mesir itu Nasrani tadinya, Syria itu adalah Nasrani juga, dan seterusnya. Kalau ke utara baru ketemu Iran, itu Persia, itu adalah Majusi, Zoroaster. Ya. Nah, jadi mereka kebanyakan adalah beragama Yahudi Nasrani, dan Allah mengatakan untuk Yahudi ini fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali hanya sedikit saja. Nah, jadi jemaah sekalian, intinya apa di sini? Intinya adalah kalbu, hati sebetulnya yang harus kita pelihara dengan baik. Kalbu kita lah intinya. Jangan sampai tertutup. Kalau dia tertutup, maka kerja-kerja ibadah kita adalah dalam rangka membuka tutup itu. Proses pembukaan tutup kalbu namanya mukasyafah. Mukasyafah itu artinya menyingkap, proses penyingkapan terhadap kalbu yang tertutup. Setelah tersingkap sedikit demi sedikit, akhirnya lama-kelamaan hati kita langsung berhadapan-hadapan dengan Allah, bermuajah, berface to face dengan Allah SWT, sehingga wajah hati kita berhadapan langsung dengan Allah. Ini yang kita sebut dengan dalam doa kita, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Berhadapan-hadapan langsung. Ketika jiwa kita berhadapan langsung dengan Allah, terjadilah namanya musyahadah yang sering kita ungkapkan di sini. Nah, sebetulnya puasa kita arahnya ke sana, karena kalau hati kita sudah musyahadah dengan Allah, nah muncullah istilah tadi takwa, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Pak, apakah aku pasang termasuk hari ini semua pembuktian jelas tentang DNA daripada kitab yang kami turunkan kepada Nabi Ibrahim dan ila akhir ayat tadi adalah DNA pohon yang terpilih. Kemudian dibandingkan dengan DNA ahli kitab yang tak putus-putus, Allah maafkan, buat lagi, Allah maafkan, buat lagi. Akan berterusan sampai hari kiamat. Sampai Imam Mahdi alaihissalam memberesi mereka habis-habisnya. Beri pencerahan, barakallahu fiikum. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, Allah SWT telah menyampaikan kepada kita melalui kitab suci bahwa aktivitas kita manusia ini berkesinambungan, salah benar. Terkadang kita mengaku salah, lalu kemudian kita menggapai kebenaran. Tidak lama setelah itu kemudian salah lagi. Seperti persis Bani Israel tadi. Jadi kita lihat Bani Israel mengikuti Nabi Musa, pergi ke Mesir. Meninggalkan Mesir maksudnya, meninggalkan Mesir, mengikuti Nabi Musa. Karena demi keselamatan dirinya. Tapi nggak apa-apa, tapi dia sudah mengikuti Nabi Musa. Nah, setelah mereka sudah merasa selamat dari Bani Israel, dari Fir'aun, nah mereka mulai membangkang kepada Nabi Musa. Jadi kepengikutannya kepada Nabi Musa hanya karena mendapatkan keselamatan duniawi. Nah, dan ini cara beragama yang banyak terjadi di berbagai agama manapun. Jadi orang beragama membawa agenda-agenda duniawinya, agenda pribadinya. Bani Israel juga begitu. Kenapa ikut kepada Nabi Musa pada saat dari Mesir? Ya karena mereka terancam mau dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya mau tidak mau ikut sama Nabi Musa. Nah, tapi walaupun hanya ikut untuk menyelamatkan dirinya, mereka ikut selamat juga. Karena kan yang penting ikut kepada Nabi, ikut selamat juga. Yaitu ikut menyeberang ke lautan. Tetapi setelah perjalanan itu dilintasi,
dalam perjalanan itu penuh dengan perjuangan karena panas, itu adalah guru, maka mereka benar-benar hanya bergantung kepada Allah, makanan dari langit, karena mereka lari kan tidak membawa bekal. Kemudian mereka diberikan air ketika haus dari batu. Nah, ketika sudah sampai pada ujung perjalanan, sudah kelihatan di bawah Baitul Maqdis, nah mulailah mereka membangkang kepada Nabi Musa. Yang tadinya demi keselamatan dirinya ikut kepada Nabi Musa, apapun yang dikatakan Nabi Musa dilakukan. Ya, tetapi begitu sudah mulai jauh dari Fir'aun, jauh dari Mesir, dan sudah kelihatan di bawah situ adalah Baitul Maqdis, mulailah membangkang kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, masuklah kepada kota itu, kan kota Baitul Maqdis maksudnya. Ya, kota suci Quds sekarang ini. Suruh masuk ke sana. Nah, melalui pintunya yaitu bersujud. Tetapi mereka tidak mau. Mereka mengatakan, kami hanya masuk kalau penduduknya kamu usir semuanya. Kamu, wahai Musa, pergilah dengan Harun ke sana berperang, melawan mereka, usir mereka. Setelah mereka kosongkan Baitul Maqdis, baru kami masuk. Ya, itu diceritakan dalam Al-Quran. Bapak Ibu bayangkan, mereka telah ditolong Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta untuk kemaslahatan mereka juga, masuklah kepada kota itu, melalui pintunya, jalan dalam keadaan bersujud, mereka enggan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dihukum oleh Allah dengan terlunta-lunta di padang pasir selama 40 tahun. Tidak bisa masuk di kota itu. Nah, tetapi apa yang terjadi Mas sekalian? Setiap selesai kasus seperti ini, Allah maafkan. Dan ini berlangsung terus sampai sekarang. Allah maafkan kita manusia ini Mas sekalian. Sampai kapan? Sampai ke untuk apa itu sebetulnya terjadinya salah di mana? Agar kita belajar dan pikiran kita berdialektika untuk sampai kepada puncak perjalanan kita yang kita sebut tempo hari dengan eskatologi sejarah. Jadi ada ujungnya, ada harapan kita, ada namanya kepastian masa depan, yaitu bahwa di masa depan pasti Allah mendatangkan pertolongannya kepada manusia. Khalifah yang dijanjikan dalam kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita tinggal bekerja untuk itu saja. Jadi dengan cara meninggalkan agenda-agenda pribadi kita masing-masing. Berikutnya lagi, ada lagi? Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ayu. Ustaz.